lagi kita di channel yang perlu dibagikan informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman semua. Pagi ini jam 8.30 lebih kurang, Bang Kica menyapa teman-teman dari Taman Nasional Gunung Pangrango, Bogor, Jawa Barat. Ya, di sekitar Bang Kica penuh dengan pepohon, rumput belukar dan segala macam hijau yang memanjakan mata. Dan sayup terdengar, bunyi burung, bunyi serangga, dan berbagai bunyi lainnya yang satu demi satu bagi saya tidak bisa identifikasi dari mana atau dari binatang apa suara itu terdengar. Sobat Kicau Jelata, apa yang terpikir atau terlintas di benak kita semua jika mendengar kata hutan? Tentu satu suasana yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, satu kondisi yang sunyi senyap, jauh dari katakanlah peradaban manusia, tapi dipenuhi oleh peradaban alam semesta lainnya. Banyak hutan, banyak pepohon, banyak aneka macam tanaman rambat, aneka macam rumput, dan berbagai macam fauna. Ada burung, ada primata-primata seperti monyet dan siamang, ada juga berbagai macam serangga. Saat ini Bang Kica berada di dekat kubangan, dan ini sepertinya kubangan babi karena aromanya memang aroma babi, aroma tanah, aroma lumpur yang habis dikunjungi, yang habis digunakan oleh binatang, katakanlah babi, berpesta porak mandi lumpur. Dan tentu saja bekas dari bumeran-bumeran badannya itu meninggalkan bau. Dan kadang ya memang agak sedikit menyengat hidung, tetapi kita perlu juga sekali-sekali menikmati aroma alam. Kembali ke topik semula, apa kira-kira yang terpikir atau terlintas di benak kita ketika mendengarkan kata hutan? Ya, salah satunya adalah ada banyak pepohon yang tinggi menjulang, yang daunnya rimbun. Dan tentu kalau kita mau berpikir lebih sedikit filosofis, bahwa atau sedikit saintifik, sedikit inilah, sedikit mengacu kepada teori-teori lingkungan, bahwa di setiap udara yang kita hirup, di manapun kita berada, tidak terlepas ada kontribusi dari para pepohon yang berada di hutan dimanapun, yang termasuk di dalamnya tentu di hutan Gunung Pangrango ini. Dan sebagai makhluk yang berakal, tentu sudah sepatutnya kita merawat dan menjaga hutan, karena bagaimanapun energi yang kita dapatkan juga tidak terlepas dari kontribusi hutan terhadap alam sekitarnya. Maksud Bang Kica begini, bahwa hutan telah menjadi katakanlah cadangan air, dia menahan erosi, dia menahan derasnya arus air yang katakanlah dijatuhkan oleh hujan lebat. Para pepohon melalui akar-akarnya menyerap air yang mengalir, lalu tanah juga menyerap dan memperlambat arusnya, dan secara perlahan menyebarkan kepada alam sekitarnya, antara lainnya pada sawah ladang petani yang sedang menanam sayur mayur, menanam padi. Dan terjadi sustainability, keberlangsungan yang terus menerus, sehingga petani bisa bercocok tanam, dan dengan bercocok tanam tersebut petani menghasilkan padi dan sayur mayur. Padi dan sayur mayur dibawa ke kota, dan itulah yang kita makan setiap hari, anak-anak kita makan setiap hari. Dan ya, tentu ujung dari konsumsi padi muncul energi atau timbul energi. Kita punya tenaga, kita punya daya, dan dengan daya tersebut kita melakukan aktivitas, bekerja, mencari penghidupan. Jadi itulah kaitannya kalau kita mau sedikit tafakur, merenung, bahwa sebatang pohon yang ada di hutan itu sangat berpengaruh
berkontribusi terhadap kehidupan kita sebagai makhluk. Dan dibalik padi yang dikirimkan oleh para petani kepada katakanlah kita konsumen, juga terdapat harapan doa bahwa mereka berharap dengan hasil panen yang bagus, harga yang bagus, mereka bisa memperbaiki penghidupan, memberikan pendidikan yang terbaik buat putra-putrinya. Dan mereka juga berdoa bahwa padi atau beras yang kita konsumsi itu juga memberikan energi positif bagi kita. Dengan energi positif tersebut kita bekerja, mencari penghidupan, memperbaiki katakanlah kesejahteraan, menyekolahkan anak-anak, dan ya dibalik harga yang kita bayar ada silaturahmi yang lebih substantif antara kita dengan petani, dan dibalik beras atau sayur mayur yang kita konsumsi ada esensi substantif juga silaturahmi antara petani dengan kita. Jadi di alam semesta ini kita hidup saling bergantungan, saling kait-mengkait, saling ya harusnya tidak ada lagi waktu bagi kita untuk bertengkar, untuk saling katakanlah caci mencaci, curang mencurangi, dan segala macam. Mari kita syukuri kehidupan ini, dan cara mensyukuri adalah dengan memelihara. Kita pelihara alam semesta, hutan dengan benar, dengan baik, dengan setulus hati kita. Kita pelihara silaturahmi kita dengan petani, dengan siapapun yang memberi kontribusi terhadap kehidupan kita. Bahwa di belakang katakanlah pertukaran tersebut ada yang namanya transaksi, ada uang. Itu hanya jembatan untuk saling melekatkan kita, untuk saling mengeratkan tali silaturahmi antar sama. Demikian kicau pendek dari hutan Taman Nasional Gunung Pangrango. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat. Salam hijau hutanku, hijau negeriku, dan tetap semangat bangsaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.